Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Muka klinis katanya necis, jenggotan dikatai teroris, bersorban dibilang ke Arab-Araban, bercelana levis dibuli ke barat-baratan, diam dianggap pasif, lantang katanya subversif, bertani dianggap kuno, jadi pegawai dicap mental londo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di channel Banapati, kita melanjutkan episode kedua tentang manusia. Tahu. Manusia modern bingung dengan keadaannya. Karena mereka hidup sesuai dengan apa yang disangka oleh manusia lain, tidak menjadi dirinya sendiri, tidak pede dengan apa yang ada pada dirinya. Jadi sangkaan-sangkaan itu yang membentuk pola pikir, bentuk, dan style seorang manusia. Sementara leluhur kita kan tidak mengajarkan hal demikian. Ini yang perlu dikupas tuntas ini. Insya Allah. Oke, ayo silahkan Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banapati dimanapun berada. Kali ini kami berdua sedikit berbagi, bukan menggurui. Kita berbagi dari filosofi leluhur kami bangsa Bugis, bahwa konsep tahu atau manusia, ada filosofi Bugis yang berbunyi Sada mapak bati ada mapak bati gau mapak bati tahu. Nah, jika diartikan secara bebas dalam bahasa Indonesia, bahwa sada mapak bati ada itu berarti bunyi mewujudkan kata. Nah, ketika bunyi mewujudkan kata, di mana bunyi itu adalah suasana hati, bahasa kalbu, apa yang ada di hati itu yang diucapkan. Iya. Jadi sada mapak bati ada mapak bati gau, di mana kata itu mewujudkan sebuah perbuatan. Jangan kita berkata A, Iya. tetapi melakukan B atau C. Oh. Nah, selanjutnya gau mapak bati tahu. Kata itu mewujudkan manusianya. Teringat pesan-pesan leluhur. Iya tuh, tahu adan aja ketemu. Begini sahabat Banapati, manusia itu perkataannya yang dipegang. Iya. Karena olok turun aja ketemu. Iya. Ketika hewan yang dipegang adalah talinya. Manusia tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatannya, itu bukan tahu. Bukan manusia. Bukan manusia. Sudah bergeser dan menyimpang dari definisi manusia. Betul. Jadi di sini kita menarik benang merah sada mapak bati ada. Sebagaimana di era kekinian, Ya.
terkadang yang kita lakukan sangat bertolak belakang dengan kata hati dan pikiran kita. Itu mungkin yang disebut dengan untuk mencapai kesuksesan pintar-pintarlah menjilat, tanda kutip. Yang susah ini. Nah, itu yang tidak dibenarkan dan tidak boleh ada pembenaran untuk hal itu. Iya. Sada mapa bati ada. Bagaimana kita bisa mewujudkan kata itu kalau tidak mendengarkan bunyi atau naluri dari hati? Sebagai contoh, terkadang kita melakukan sesuatu A, kita tetap melakukan A, tetapi dalam hati kecil kita mengatakan itu B. Faktor apa yang terkadang kita melawan kodrat itu? Karena kurangnya kita memahami konsep tahu. Terkadang juga memang manusia tidak merdeka, dikekang dengan sebuah birahi misalnya, Betul. syahwat atau kedudukan. Betul. Nah, pada dasarnya untuk mencapai sebuah jabatan kan kita sudah diadakan pengambilan sumpah di atas kitab suci. Yang kedua, inilah karakter. Konten ini kita buat sebagai pengingat bagi pribadi. Iya, betul. Pengingat pribadi. Karena kita juga ini berdua belum ke tahapan tahu itu. Iya. Belum ke tahapan tahu. Belum punya kewenangan yang kuat, kekuasaan yang mumpuni. Betul. Cuma dengan konten ini kita berusaha menjadikan pemantik bagi diri sendiri. Betul. Iya, berbicara tentang manusia tadi memang tidak lepas dari definisi yang sesungguhnya. Kalau manusia itu merdeka, maka dia pun segala gerak-geriknya, upaya untuk mencapai tujuannya juga harus benar. Sebagaimana tadi ilustrasi seorang pejabat ketika diambil sumpahnya Iya. dengan kitab suci. Iya. Ada yang diletakkan di bawah tangannya, Iya. ada yang di dekat kepalanya. 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 Sebenarnya kan itu menjadi pedoman. Hmm. Kalau manusia itu ibarat barang elektronik, Hmm. kan ada buku panduannya, Betul. ada manual booknya. Manual book. Sebenarnya sudah didekatkan. Jadi Pak Imam atau biasanya apa dari pengadilan ya? Iya, dari pengadilan. Hakim atau pengadilan, ketua pengadilan biasanya, ya kan? Quran itu, kalau kitab suci umat Islam, Al-Quran kan sebagai petunjuk, hudal linnas. Ya. Kalau kita bisa mengambil petunjuk, tentunya kan ada rambu-rambu yang harusnya kita tidak langgar. Iya. Ya, tapi kembali lagi kepada hakikat manusia bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. Iya. Nah, jadi apakah ada permakluman? Begini, kalau bagi saya secara pribadi, permakluman dalam sebuah kejahatan diri, saya menyebut istilah kejahatan diri, Iya. itu namanya menganiaya diri sendiri karena kita melakukan sesuatu di luar dari kata hati. Iya. Kata hati itu tidak pintar berbohong dan tidak terpengaruh oleh kehidupan pragmatis. Di sini memang kita harus bagaimana mencari metode bagi diri sendiri menundukkan akal kepada hati. Iya. Itu penting, menundukkan akal kepada hati. pada hati. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu? Sada mapak bati ada, Iya. ada mapak bati gau, gau mapak bati tahu. Itu konsep sulapa apa. Jadi 4 bagian yang tidak terpisahkan bagaimana mikro dan makrokosmos manusia terangkum dalam satu bagian. Betul. Jadi bukan elemen yang terpisahkan.
bukan elemen Tidak yang secara terpisah. parsial, tapi dia menyatu, Menyatu. utuh Utuh. dalam kesatuan. Iya. Oke. Nah, kita bisa melihat, tetapi di kekinian susah lagi saya melihat, khususnya di Bone ya. Iya. Susah lagi melihat ketika ada acara pernikahan. Rame-rame dulu waktu saya masih kecil, di era-era tahun 90-an. Kita berbondong-bondong, masyarakat berbondong-bondong membuat wala suji. Iya. Nah, wala suji itu dari bambu Iya. yang dianyam berbentuk sulap apa. Betul. Nah, orang bertanya, terkadang orang melihat itu hanya sebagai pagar pembatas. Sebagai pagar pembatas. Padahal itu adalah konsep tahu. Wala suji berarti itu adalah pelindung diri. Iya. Pelindung diri dari mana? Bukan kita dari gangguan apa, tidak. Pelindung diri itu adalah diri kita yang kita lindungi dengan diri kita sendiri. Nah, jadi diri kita melindungi diri kita sendiri. Jadi kita menjaga diri sendiri. Menjaga dari mana? Dari sifat ketamakan. Iya. Jadi wala suci ada dalam diri. Kita harus mengerti konsep ini, kita siapa? Kita manusia. Kita tahu. Berarti bukan hanya sekedar pajangan, hiasan, atau pelengkap. Betul. Harusnya itu kalau memang itu dijadikan sebuah suatu rukun dalam adat istiadat, harusnya itu harus selalu ada. Dan tadi kata kuncinya adalah dikerjakan secara bersama-sama. Cara gotong royong. Tidak ditenderkan, bagaimana kan? Tender saja. Kan zaman sekarang tender lebih mudah. Kata kayaknya ya tender lebih mudah karena potongannya lebih banyak ya. Nah, berbicara masalah tender, saya kembali berbicara masalah tahu. Saya juga tidak bisa menjamin diri saya untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Karena saya tidak diberikan kesempatan memiliki wewenang dan kekuasaan untuk hal itu. Tapi setidaknya saya tidak bisa melakukan hal yang lebih banyak untuk melakukan perubahan hal itu. Namun saya tetap bergerak. Karena bagi saya berkarya atau mati. Iya. Makanya sekarang saya sengaja memakai t-shirt ini yang bertuliskan saya Bugis malu korupsi. Ya, tepat diceng dulu anu Pak Nah, ini. Ah. Saya Bugis malu korupsi, tidak melakukan korupsi jika memiliki wewenang. Setidaknya kita sudah menjadi tahu. Oke. Penting. Ini juga konten dibuat sebagai pengingat diri, lebih apa? Mengingatkan diri lebih dini. Betul. Nah, Setidaknya kita mengingatkan diri kita iya. sedini mungkin menggunakan teknologi, menyimpan sebagai database. Oke, ini tadi lagu yang sebagai pengantar konten kita kali ini terinspirasi dari Bang Iksan Scooter yang sudah menuliskan lirik sangat bagus tentang Betul. bingung. Jadi manusia hari ini bingung. Bingungnya itu bukan karena bingung karena menuruti apa kata orang. Ketika dia bergerak A, menurut orang A itu salah, yang benar B. Setelah maju ke depan, menuju ke B, orang yang sama tadi mengatakan enggak, B salah, ke A saja. Jadi orang bingung. Jadi tepatlah. Jadi ketika ada orang baru kelihatan, rajin ke masjid, Betul. potongannya sudah bagus, langsung dikomentari, lo ke pleci arak punya. Iya. Orang pakai gamis, orang pakai surban, langsung lagi harapan. Tidaklah seperti itu. Sehingga dia pun akan merubah lagi stylenya sesuai dengan komentar dan persepsi orang-orang lain. Nah, itu terjadi karena kita sudah melupakan filosofi tahu itu sendiri. Kita kehilangan jati diri ya. Kehilangan jati diri. Andai kan kita paham bahwa sadama pak batiada, kita tidak akan mungkin mengucapkan hal seperti itu. Iya. Karena nurani kita itu pada dasarnya tidak yang seperti itu. Betul. Jadi siapa tahu masih ada lirik-liriknya, bolehlah. Boleh. Sampai di mana tak liriknya nih? Jadi pegawai distempel mental londo. Betul. Iya. Jadi kadang ada ketika dalam sebuah diskusi ilmiah, ini di bidang akademik. Biasa kalau ada adik-adik mahasiswa kita yang terlalu kritis, agak kiri-kirian, kemudian langsung divonis, kamu ini komunis, alirannya ini.
Saya ingat dulu waktu zaman kuliah ada aliran kanan, ada aliran kiri. Tergambar di diri kita. Iya. Begitu mudahnya orang memvonis sesuatu. Betul. Saya pun mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena pernah suatu saat juga saya berada dalam masa-masa saya begitu mudah memvonis orang lain. Kemudian mana tadi? Bercelana levis dibully ke barat-baratan. Ya. Anak ini bagaimana? Saya pakai celana levis. Ini Saya juga pecinta celana. ya, ini karena murni karena asas manfaat sebenarnya. Betul. Karena kalau di rumah teman-teman, saya lebih banyak pakai sarung. Lihat konten yang pertama ya, karena dibuat di rumah saya pakai sarung. Begitu. Ya. Seandainya ini saya kasih sarung beliau ini. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini sampai di mana tadi ini? Jadi pegawai di stempel Mental Londo. Mana ini? Diam dianggap pasif, lantang katanya subversif, bertani dianggap kuno, jadi pegawai di stempel Mental Londo. Memilih jadi kerek salah, ingin kaya amatlah susah, belum berhasil dihina, sukses jadi omongan tetangga. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Kita lanjut obrolan kita. Nah, jadi ada tagline, biasanya ada di statusnya kawan-kawan, taruh ada, taruh gaul. Mungkin itu kan ya. Seperti itu, Ada. tetapi pada dasarnya begini, sebelum Sebelum ke situ. sebelum saya menanggapi itu, Oke. saya harus memuji permainan harmonikanya. Ini sahabat-sahabat Manapati, dari dulu saya ingin belajar main gitar, main harmonika, bahkan menyanyi, tapi saya sadari kemampuan kita di bidangnya masing-masing. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Kita kolaborasi saja. Nah, taruh ada, taruh gaul. Suatu ungkapan yang sangat gamblang kita ucapkan, namun sangat susah untuk dilakukan. Saya pun tidak mampu seperti itu detik ini. Iya. Tapi ingat, bukan karena ketidakmampuan kita sehingga kita berdiam diri. Karena ketidakmampuan kita untuk hal itu, makanya setiap hari kita harus tempa diri kita agar merangkak mencapai tujuan itu. Iya. Jadi taruh ada, taruh gaul. Setidaknya begini, hal yang paling susah sahabat-sahabat, taruh ada, taruh gaul ketika kita sudah punya pasangan. Iya. Ini penting. Ini. Bukan karena Anda ada pasangan tak sekarang. Bukan. Begini, taruh ada, taruh gaul itu luar biasa susahnya. Begini, bukan main. Dalam konsep pernikahan kita datang melamar ke orang tua. Iya. Kita datang melamar ke orang tua pasangan kita, berjanji dan membaca sigat taklil. Iya, sigat taklil. Itu saya anggap salah satu dosa terbesar saya. Tidak taruh ada, taruh gaul. Tetapi begini, kita jangan berkecil hati sahabat. Bukan menjadi apologi bahwa manusia itu tempatnya salah. Bukan. Iya. Persoalannya bukan kita salah atau tidaknya, bukan di situ. Tetapi bagaimana kita tidak jatuh di lubang yang sama. Gitu. Iya.
Apalagi tadi ada lirik lagunya, manusia sendiri bingung. Iya. Manusia sendiri bingung. Kebingungan kita karena terlalu ingin menjadi malaikat. Bahkan kita sudah mengambil tugas-tugas Tuhan. Berstyle malaikat, Berstyle malaikat, mengambil anunya Tuhan, hak prerogatifnya ininya. Tuhan. Iya, iya. Padahal kita ini manusia. Manusia. Bercerminlah, marilah kita bercermin. Memperhatikan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu. Apa milik kita? Tidak ada. Nah, itu tidak ada. Kita berdua berbicara di sini dengan gamblang tentang sada mapak bati. Ada mapak bati gau mapak bati tahu. Itu bukan milik kita. Pengetahuan yang kita bagi ini bukan milik kita. Iya. Jadi sekali lagi kita di sini bukan sok suci dan memang tidak suci. Itu saya kira seperti itu. Nah, lagu ini sangat pas. Boleh lanjut lah. Potret. Boleh Sebagai lanjut. potret ya. Iya, boleh Oke. lanjut lah. Selingan saja ya. Gedung-gedung ditinggikan, akal sehat dihancurkan, sekolah dimahalkan, ilmu dibuat keselokan. Nah, itu TV mengejar rating, koran mengais berita tak penting, kebenaran diiklankan, dusta-dusta dilambungkan. Ada komentar? Nah, begini. Ketika saya tidak mau berbicara menghakimi, berusaha belajar tidak menghakimi. Oke. Tetapi pada dasarnya lirik-lirik itu betul dalam kenyataannya. Kebaikan-kebaikan diiklankan. Iya. Kalau perlu dipoles, jadikan bahan kampanye. Apa namanya? Demi popularitas. Iya. Pada dasarnya kita ini bukan di tahapan tahu. Bukan juga kalau bagi saya belum menjadi rupa tahu. Oke. Karena beda itu. Beda. Saya pribadi masih di tahapan tahu-tahu. Atau napil mencinci tahu. Belum masuk. Oh, ternyata masih di belakang. Masih belakang. Saya masih di tahapan tahu-tahu. Oke. Yang segala di medsos saya, apapun kegiatan saya publish. Karena begini, sifat dasar manusia itu butuh aktualisasi. Dia selalu ingin merasa ada. Nah, merasa ada itu baik buruk yang dilakukan, yang penting dia merasa ada, eksis. Nah, di situ perdebatan kita dihadapkan dengan teknologi. Iya. Nah, saya sepakat, bijaklah bermedsos. Iya. Apalagi media TV, media cetak. Iya. Yang paling keren itu ya kita gunakan medsos. Saya tidak perlu mengetahui medsos itu buatan siapa. Kan ada juga aliran yang mengatakan itu. Itu. Wah, itu buatan tit. Ya. Ada aliran. Dia tidak mau pakai itu. Padahal begini, saya pernah membaca buku. Iya. Membaca buku. Ada salah satu bukunya itu berkisah begini. Pinjamlah pisau lawan untuk membunuh musuh. Kita tidak perlu permasalahkan medsos itu buatan siapa. Kita gunakan fasilitas itu untuk menanam kebaikan, mengkampanyekan kebaikan. Iya.
Tapi vonis atau kecaman yang diungkapkan juga diminta untuk disebarkan lewat medsos. Betul. Jadi Onani dong. Jadi wajarlah kalau lagu itu manusia bingung dengan manusia. Iya. Daripada kita bingung sama-sama, mending kita Perbaiki diri. Iya, lebih banyak bercermin. Jangan malu membuka buku-buku budaya. Karena karakter kita di situ. Iya. Semoga sahabat-sahabat Bang Napati di luar sana Iya. lebih duluan menjadi tahu dibandingkan kami. Amin. Nah itu. Pesan penting itu kawan, karena ya proses belajar, proses menuju ke sana ini masih panjang perjalanan ini. Ya mudah-mudahan dengan konten yang sifatnya edukatif seperti ini, pertama setidaknya untuk kami adalah pukulan terberat ke bahasa majelok gitu. Ya. Jadi kalau menunjuki ke orang atau setidaknya kan 3 atau 4 jari mengarah ke kita, ke diri kita sendiri. Yang satu orang yang ke orang lain. Jadi dijadikan saja kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa menambah informasi dan menjadi inspirasi buat kawan-kawan. Banyak kisah yang memang harus kita ceritakan di sini, tapi kita pelan-pelan dulu. Jangan kalau guru teater saya pernah menyampaikan di setiap pertunjukan jangan biarkan penonton orgasme. Oh gitu. Padahal klimaks itu orang cari ya. Iya. Tapi jangan biarkan orgasme dalam satu pertunjukan. Oke. Iya, kalau begitu nantikan kembali konten di episode selanjutnya bersama kami berdua. Jangan bosan-bosan dan tetap support channel ini. Tidak usah di like, tidak usah di subscribe, tidak usah jadi komen. Tidak usah. Nikmati saja. Kami mengalir saja seperti ini karena sesuai dengan Kakanda bilang tadi, manusia itu identik dengan bergerak dan berkarya. Kalau tidak ada gerak, tidak ada karya, berarti mati. Mati. Oh, mati. Oke, terima kasih. Ada kata-kata yang perlu disampaikan lagi? Ajak saya menjadi tahu. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.